mau cerita-cerita sama kalian kan. Oh gitu orangnya kan, suka cerita-cerita. Jadi tema kali ini adalah kayaknya lebih cocok ke nasihat sih, tentang hal-hal apa aja yang harus atau sebaiknya kamu lakukan sebelum kamu menikah. Jadi tidak sedikit orang yang memutuskan untuk cepat menikah, dan juga tidak sedikit orang yang memutuskan untuk menunda pernikahan dulu. Jadi aku di bagian yang menunda pernikahan. Jadi kan tujuan hidup orang itu kan beda-beda ya kan. Jadi aku cuman mau sharing dari pengalaman aku, dari apa yang aku alami, apa yang aku rasakan ke kalian gitu. Mungkin orang yang tujuan hidupnya untuk menikah, ya mungkin itulah kebahagiaan dia gitu ya kan. Jadi dia memutuskan untuk cepat menikah. Jadi untuk orang yang seperti aku, memutuskan untuk membahagiakan diriku sendiri dulu secara utuh, dalam hal mentality, dalam hal psikis, otak, dan macam-macam ya kan. Jadi kita harus bahagia dulu, terus nanti kalau saatnya tiba kita sudah siap untuk berumah tangga gitu ya kan. Jadi kita tuh udah bahagia diri sendiri jadi kita itu udah bahagia diri kita sendiri dulu, terus kita bisa berbagi kebahagiaan kita dengan pasangan kita gitu ya kan. Jadi fullin dulu, happinessnya dikumpulin dulu ya kan untuk diri sendiri, baru memutuskan untuk menikah gitu. Nah, jadi yang pertama yang aku sarankan adalah investasi sedini mungkin, sebisa mungkin, secepat mungkin yang kamu bisa dalam bentuk tabungan atau bentuk properti ya kan, yang mana nyamannya kamu aja. Terus baru-baru ini kan juga banyak kan investasi baru yang lebih murah gitu, kayak reksadana yang bisa dimulai dengan 100.000. Jadi kamu bisa coba itu dulu. Terus setelah kamu merdeka nih ya secara finansial, kamu nih baru masuk dunia kerja gitu ya kan, terus udah investasi, terus waktu kamu mau menuju ke pernikahan itu kamu udah merdeka finansial. Jadi nggak ada hal-hal yang harus dikhawatirkan gitu ya kan. Kamu udah ada simpanan, hidup kamu udah nyaman. Contohnya investasi kamu ini bisa menghidupi kamu untuk 5 tahun ke depan. Jadi kamu nggak ada ketakutan juga ya kan. Kalau sedini mungkin investasi, kamu itu secepatnya juga merdeka finansial. Nah, terus yang kedua yang aku sarankan adalah kamu bereksperimen hal-hal yang baru. Jadi kan kalau udah menikah ini kan banyak hal-hal yang membutuhkan energi dan waktu kita kan untuk mengurusnya. Contohnya kalau udah punya anak, ya sibuknya sama anak gitu. Jadi sebelum kamu nikah itu, cobalah hal-hal baru yang membangun karakter kamu, membangun diri kamu itu menjadi lebih positif gitu. Jadi gunakan waktu ini untuk cari tahu, eksplorasi lah hal-hal baru ya kan. Contohnya bisa jadi volunteering, atau bisa juga ikut-ikut organisasi, ikut-ikut kegiatan sosial ya kan. Itu juga menambah pengalaman kamu dan juga menambah kontak kamu atau relasi gitu ya kan, relasi baru. Nah, itu pentingnya. Nanti kalau kamu contohnya udah berkeluarga, kamu itu banyak relasi, banyak link gitu loh. Contohnya kamu butuh sesuatu kan, ada aja yang terjadi dalam rumah tangga gitu ya kan. Jadi bisa aja kamu kenal seorang tukang tanah, seorang pengacara, seorang macam-macam lah yang kerja di rumah sakit. Jadi kamu banyak relasi gitu. Nah, terus yang ketiga adalah berkarya. Jadi kalau kamu contohnya berbakat dalam melukis, kamu bisa melukis terus buat pameran kecil-kecilan gitu ya kan, yang bakal menjadi hal yang kamu banggakan sepanjang hidup kamu ya kan. Terus atau kamu suka nulis, suka komentarin orang gitu ya kan, daripada komentarin orang di media sosial, mending kamu nulis aja ya kan, nulis buku kayak, nulis karya ilmiah kayak, pokoknya hal ini bakalan bisa kamu jadikan satu reward untuk diri kamu sendiri ya kan, daripada menghabiskan waktu mengkomentari orang, mending kamu nulis karya gitu ya kan, kalau kamu suka nulis. Terus kalau kamu suka nyanyi gitu, ikut-ikut ajang apa gitu kan, mungkin kalau kamu memang benar bagus, kamu menang itu, dan selama hidup kamu akan bangga akan itu gitu. Jadi berkaryalah. Nah, aku kan baru sadarnya, udah sadarnya lama, tapi ada waktunya atau lebih ke menunda-nunda kali ya. Jadi aku suka nulis kan, dulu juga ada punya blog,
pokoknya dari dulu itu suka mengeluarkan ide itu dalam bentuk tulisan gitu. Nah, setelah beberapa waktu belakangan ini aku kepikiran, jadi aku mulai nulis lagi dan aku bakalan launching buku aku kayaknya tahun depan. Ya, mungkin agak telat ya, tapi lebih baik telat daripada tidak sama sekali ya kan. Jadi, ya gitu, berkarya lah. Nah, terus yang selanjutnya atau yang keempat adalah jaga kesehatan dan olahraga. Mungkin ini teorinya mudah ya kan. Teorinya bilang minum air yang banyak, terus jogging atau lari gitu ya kan. Cuman untuk praktiknya itu emang susah. Jadi aku tuh sadar olahraga itu ya kira-kira 2 tahun terakhir sih. Sebelumnya tuh enggak. Jadi benar-benar berefek banget gitu. Dulu sebelumnya itu aku tuh udah berasa gitu, umur berapa ya, umur 25-an gitu, udah berasa cepet capek gitu ya kan. Terus pokoknya energinya cepet lah habis. Nah, setelah ya memulai olahraga, kapasitas energinya tuh lebih banyak, terus bisa capeknya tuh agak lamaan lah gitu kan, ngebantu kan. Jadi contohnya kamu kalau rutin olahraga, nanti kamu di 10 tahun kemudian atau ya di kehidupan selanjutnya itu bakal lebih kuat lagi lah kalau menurut aku ya kan. Aku 2 tahun udah berasa sih, jadi sekarang itu agak sedikit better dari yang sebelumnya gitu. Jadi olahraga itu juga penting untuk kehidupan kamu selanjutnya. Even menikah atau sebelum menikah. Kalau menikah kan udah banyak ini kan, udah banyak hal-hal yang harus dikerjain ya kan. Jadi mungkin bisa kamu mulai dari sebelum nikah, jadi kamu udah rutin kan. Setelah menikah kamu bisa, kalau memang nggak sempat ya dikurangin ya kan. Jadi tetap aja harus olahraga. Nah, yang kelima, yang terakhir yang mau aku bilang adalah traveling lah sebanyak yang kamu mau. Jadi dari hal-hal yang aku amati, dari teman-teman aku yang aku amati ya kan, yang udah pada nikah itu kayak kehidupannya ya rumah tangganya, anaknya, suaminya gitu ya kan. Walaupun memang jalan-jalan, tapi ya dengan rombongan itu gitu, nggak sebebas kalau kamu sebelum nikah masih lajang gitu ya kan. Jadi aku sarankan kamu traveling lah sebanyak yang kamu mau sebelum kamu menikah. Explore tempat-tempat baru atau explore bahasa baru di tempat yang kamu kunjungin atau kulturnya. Pokoknya itu bakalan menjadi pengalaman yang gak bakalan kamu lupakan seumur hidup kamu gitu. Jadi kan kalau kita muda kan ya budgetnya pas-pasan lah ya kan, namanya juga masuki dunia kerja atau belum kerja sama sekali, cuma dapat uang saku dari orang tua yang bisa di saving, disimpan gitu ya kan. Jadi nggak ada salahnya kamu travelingnya tuh backpacker. Nah, kayak aku tuh udah kayaknya ada 3 tahunan gitu backpackeran. Jadi aku tuh traveling cuman bawa backpack, terus pakai aplikasi Couchsurfing untuk cari penginapan gratis gitu ya kan. Terus aku juga punya teman di setiap negara jadinya kalau aku pakai Couchsurfing ini. Jadi Couchsurfing ini itu adalah aplikasi untuk kita menemukan satu host atau satu tuan rumah di satu negara atau satu tempat. Nah, kita bisa kontak dia, apa dia available, ngasih kita tempat nginap di tempat dia ya. Tentunya kita harus berkomunikasi juga lah sama dia ya kan. Kayak tukar pengalaman, tukar cerita gitu ya kan. Ya so far aku banyak banget dapat teman dari si Couchsurfing ini. Dan juga lebih mantapnya itu uang penginapan kita itu bisa nggak keluar kan, gara-gara kita nggak perlu bayar. Gitu. Jadi kalau untuk tips lainnya, kalau mau traveling murah dengan budget kita yang pas-pasan, ya seringlah ngecek tiket yang murah, yang diskonan gitu. Jadi kamu harus traveling sebelum menikah. Nah teman-teman, makasih ya udah dengerin celotehan aku. Semoga cara-cara ini bisa membuat masa lajang kamu itu lebih bermakna, lebih berwarna juga ya kan. Sebelum memasuki tahap kehidupan selanjutnya, yaitu berumah tangga gitu ya kan. Dan juga membuat kamu lebih kenal diri kamu sendiri, lebih berpotensi dengan pengalaman-pengalaman yang kamu punya, dan juga lebih mempunyai banyak teman di seluruh dunia ini ya kan.
dan juga supaya hidup kamu lebih bahagia, ya kan? Karena hidup itu cuma sekali, jadi kamu itu harus bahagia, Bo. Semangat menjalani hidup, oke? Yang udah menikah juga semangat menjalani kehidupan pernikahannya, rumah tangganya, bahagia selalu juga. Dan sampai di sini dulu video aku. See you in next video. Dadah, thank you for watching. Dadah.